Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat-Nya, karunia dan kebaikan-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan. Di pagi hari ini alhamdulillah kita semua dimudahkan berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan di pagi hari ini seperti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berikanlah keberkahan bagi umatku di pagi hari mereka. Dan mudah-mudahan di pagi hari ini juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemuliaan kepada kita semua. Setiap langkah kita menjadi sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala, diangkatnya derajat kita dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Kita masih pada bahasan orang-orang yang berbicara dengan ucapan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara orang-orang yang dicurahkan kecintaan oleh Allah, dilimpahkan cinta Allah Ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya dan mengarahkan lisannya untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, saya telah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, man najatu, apa itu keselamatan, ya, atau apa sesuatu yang bisa membawa keselamatan bagi seseorang, ya." Jadi pertanyaan sahabat ini sangat sederhana sekali, tetapi pertanyaannya maknanya luar biasa. Adakah sesuatu yang bisa membawa keselamatan bagi seseorang di dunia dan juga di akhirat? Ini kurang lebih pertanyaan dari sahabat ini. Qala, maka Rasul menjawab, amsik alaika lisanak. Yang pertama adalah jagalah lisanmu, jagalah pembicaraanmu. Jadi ketika syarat itu menjaga ucapannya, dia berbicara sesuatu yang baik yang Allah Ta'ala ridai, mengucapkan zikir-zikir kepada Allah Ta'ala, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau dia ucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau dia ucapkan kalimat tahlil, kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu
la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi dia jaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Dia penuhi dengan ucapan-ucapan kalimat thayyibah. Baca Quran, zikir di pagi hari, bersalawat kepada Nabi, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sibukkan dengan hal itu kata Rasul. Maka dia akan menjadi orang selamat. Karena lisan ini kalau tidak disibukkan dengan ucapan-ucapan yang baik, akan disibukkan dengan ucapan yang tidak baik. Sama halnya jiwa manusia. Kalau jiwa kita tidak sibukkan dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang Allah Ta'ala ridhai, maka akan disibukkan dengan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat tergantung sekali ya, dengan apa kita sibukkan. Maka Rasul mengatakan orang yang selamat itu yang pertama adalah amsik alaika lisanak, jaga ucapanmu dan juga lisanmu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, sebab keselamatan yang kedua sabda Nabi, wal yasa'ka baituka, biarkanlah rumahmu melapangkanmu. Jadi rumah yang kita tempati itu menjadikan kita lapang. Maksudnya adalah rumah yang ketika digunakan dalam rangka kebaikan, rumah di dalamnya kita salat, rumah di dalamnya kita baca Quran, maka rumah itu akan menjadi lapang, ya. Tetapi sesuatu yang tadinya lapang kalau tidak diisi dengan kebaikan, maka akan terasa sempit. Jadi yang membuat lapang itu bukan pada fisiklinya, ya, tetapi karena kebaikan-kebaikan yang ditunaikan. Sehingga yang paling efektif itu kata para ulama adalah ketika rumah itu kita gunakan di dalamnya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, al-baitul ladzi tuqra'u fihi al-Qur'an tuyassaru lahu. Jadi setiap rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an tuyassaru lahum, Allah Ta'ala akan berikan banyak kemudahan-kemudahan kepada mereka. Ini Masya Allah, sehingga pantas Rasul mengatakan baiti jannati, ya. Jadi rumahku adalah surgaku. Jadi rumah itu akan dijadikan lapang oleh Allah, terasa lapang ketika memang diisi dengan kebaikan. Ini Masya Allah rahasia daripada amal soleh. Dan itulah mungkin menjadi hikmah kenapa salat sunnah itu adalah baik dilakukan di rumah, berbeda dengan salat fardu, ya. Kalau salat fardu adalah yang paling utama dilakukan di mana? Di masjid. Tapi salat-salat sunnah itu baiknya dilakukan di dalam rumah, supaya rumah itu jangan sampai tidak diisi dengan kebaikan. Rumah jangan tidak dimakmurkan dengan salat, ya. Kalau boleh dikatakan rumah itu masjid kita yang kedua, ya. Nah, ini masjid ini merupakan masjid utama, ya, masjid yang pertama. Tapi yang kedua, masjid kita yang kedua adalah rumah-rumah yang kita tempati. Itulah masjid kita sesungguhnya juga. Dan Rasulullah SAW menyebutkan di antara keutamaan beliau atau keutamaan Rasulullah SAW yang tidak ada pada umat-umat yang lain, yaitu Rasulullah SAW mengatakan wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dijadikan seluruh hamparan bumi ini sebagai tempat bersujud kepada Allah dan juga sebab mendapatkan kesucian atau bersuci. Ini kekhususan umat Nabi yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain, ya. Jadi umat Rasulullah SAW ini diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala. Di antara wujudnya adalah seluruh hamparan bumi ini menjadi tempat untuk bersujud kepada Allah, ya. Jadi di mana saja di atas muka bumi ini orang boleh bersujud kepada Allah, tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi hamparan bumi ini itu bersujud. Nah, sehingga kaum muslimin dimanapun ia berada selalu untuk mensyiarkan ibadah salat ini, ya, dimanapun mereka berada. Hatta mungkin di negara yang mereka minoritas, ya. Kalau bahasa Arabnya minoritas itu aqalliyat namanya, ya. Ada saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka berada di sebuah negara yang mereka minoritas, ya, bukan menjadi mayoritas.
maka tentu akan terbatas untuk melakukan satu ibadah, ada aturan-aturan mereka, ya. Tapi masya Allah yang luar biasanya saudara kita kaum muslimin, walaupun mereka aqalliyah, minoritas di satu negara, ya, terutama di negara yang mayoritasnya non muslim, tapi mereka istiqamah bisa menunaikan ibadah salat mereka, ya, dengan segala keterbatasannya, maka mereka tetap bisa menjalankan ibadah salat. Bahkan mereka lakukan, ya, terkadang di tanah lapang, terkadang kalau ada tempat yang memungkinkan mereka salat, ya. Dan itu sekaligus menjadi apa? Syiar, ya, menjadi syiar Islam, ya. Dan sebaliknya sekarang kita perhatikan, ya, di beberapa negara di Eropa itu, ya, gereja banyak yang tutup, ya, bahkan ada yang dirobohkan, ya, sekian gereja dirobohkan karena sudah nggak ada pengunjungnya. Tapi perkembangan Islam justru mengalami perkembangan yang luar biasa, ya. Dan ini mungkin makna dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak datang hari kiamat itu kecuali bangsa Romawi itu akan dikuasai oleh umat Islam. Kata para ulama, dikuasai itu tidak mesti dengan peperangan, ya, tapi dikuasai dengan apa? Mereka yang tadinya minoritas kemudian berkembang, kemudian mereka memiliki satu kekuatan yang luar biasa, ya, sehingga Islam menjadi kuat, ya. Nah, sehingga inilah yang menjadikan sebab kenapa Rasulullah SAW mengatakan wa ju'ilat liyal ardu masjidan, dijadikan seluruh hamparan bumi ini untuk apa? Sujud. Jadi nggak ada alasan misalnya mohon maaf karena nggak ada masjid kemudian tidak didirikan sholat, nggak ada, ya. Dan umat Islam itu walaupun nggak punya masjid, nggak ada masjid mungkin di tempat, tapi tetap bisa melaksanakan apa, Pak? Sholat, ya. Dan ini hikmah luar biasa, ya. Apalagi kalau ada fasilitas masjid, nggak ada masjid saja masih bisa melaksanakan ibadah sholat, ya. Karena memang Allah Ta'ala jadikan bumi ini seluruhnya adalah tempat untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kekhususan yang lain juga yang disebutkan di dalam hadis tadi adalah dijadikan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanah itu sebagai sesuatu yang bisa digunakan untuk bersuci. Ya, ini yang kita sering sebut dengan apa, Pak? Tayamum. Ternyata tayamum itu tidak ada pada umat-umat yang lain. Itu hanya pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya kita dalam pepergian, kemudian kita tidak mungkin menggunakan air, ya, karena mungkin terbatas airnya, atau kondisi orang itu dalam kondisi sakit tidak bisa menggunakan air, bisa diganti dengan apa? Tayamum, ya. Ya, cukup menempelkan kedua tangan di tanah, kemudian diusapkan pada bagian wajah, kemudian diusapkan pada kedua tangan. Maka itu sudah mengganti daripada bersuci kita, ya. Kalau seseorang itu tidak bisa bersuci dengan air, ada pengganti yang diberikan oleh Rasulullah SAW, dan ini adalah kekhususan umat Nabi yang tidak ada pada umat-umat yang lainnya. Bayangkan para jamaah dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, kalau mereka itu berwudu mesti dengan air. Gak bisa diganti dengan dengan tanah atau bersuci dengan tanah, sehingga mereka menempuh perjalanan sampai berkilo-kilo hanya untuk mendapatkan air untuk bisa bersuci, ya. Kalau kita tidak, kalau kita mengalami masyaqqah, mengalami kesulitan, tidak bisa menggunakan air, kita bisa menggantinya dengan bertayamum. Dan ini rahmat Allah Ta'ala untuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan pada umat-umat yang lainnya. Jadi ini makna dari wal yasa'ka baituka, hendaklah rumahmu melapangkanmu. Dilapangkan kita oleh rumah kita itu karena apa tadi? Karena ibadah, karena baca Quran di dalamnya, karena di dalamnya didirikan salat, maka akan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi yang membuat lapang itu mohon maaf sekali lagi bukan karena ukuran rumah, ya, bukan karena ukuran apa? Rumah. Tapi karena di dalamnya dihidupkan kebaikan, dilakukan amal saleh di dalamnya, maka orang yang tinggal di situ terasa lapang. Tapi rumah yang ukuran besar kalau tidak diisi dengan kebaikan, ya, tidak dihidupkan di dalamnya amal-amal kebaikan,
maka rumah yang besar tadi bisa saja terasa begitu sempit. Ya, jadi tergantung dari apa kita, Pak, dari diri kita sendiri. Apakah rumah itu kita makmurkan atau tidak? Apakah rumah itu kita gunakan untuk ibadah atau tidak? Itu saja problemnya sebenarnya, Pak. Ya, kalau masalah tipe rumah, ukuran rumah itu relatif. Ya, tergantung bagaimana kita di dalam rumah tersebut. Nah, sehingga itulah makna dari hadis tadi, wal yasa'ka baituka, ya, hendaklah rumahmu melapangkanmu. Kemudian yang ketiga, sebab keselamatan yang ketiga sabda Nabi, wabqi ala khati'atika, tangisilah kesalahan-kesalahanmu yang telah engkau perbuat. Apa maksudnya di sini? Bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu kita punya salah, mungkin dulu kita punya khilaf, dulu mungkin kita pernah berbuat sesuatu yang tidak baik, kita menyesali, ya. An-nadamu taubatun, kata para ulama, menyesal itu adalah bagian daripada apa? Taubat. Ya, oleh karena Imam An-Nawawi menyebutkan taubat itu kan syaratnya ada 3, Pak. Kalau itu hubungannya antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau hubungannya hablum minallah itu ada 3. Yang pertama kata Imam Nawawi an-nadam, ya, menyesal, ya. Jadi orang yang menyesali kesalahannya, ya, menyadari kekhilafannya, itu udah bagian taubat, ya. Dan itu yang kita ucapkan di ucapan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Di situ ada pengakuan kita kepada Allah. Di situ ada rasa penyesalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan yang mungkin pernah kita perbuat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Ya Allah, aku akui betapa banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Berarti nikmat Allah Ta'ala banyak sekali. Nikmat yang Allah Ta'ala kasih kepada kita semua. Wa abu'u bi dzambi, tapi kita juga mengakui banyaknya dosa yang kita miliki, banyaknya kezaliman yang kita miliki, banyaknya kehilafan yang kita lakukan. Wa abu'u bi dzambi. Apa harapannya? Faghfirli, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang menghapus dosa itu kecuali hanya Engkau ya Allah. Itu menyesal. Ini disebut dengan an-nadam, ya. Orang yang menyesali kesalahannya itu sudah terhitung apa? Tahu. Tapi orang kalau enggak merasa bersalah, ya, bahkan bangga dengan kesalahannya, bangga dengan dosanya, na'udzubillah, tidak akan diterima taubatnya oleh Allah SWT, tidak akan dimaafkan oleh Allah. Jadi ada rupanya dosa yang tidak dimaafkan, ada dosa yang Allah Ta'ala tidak maafkan. Kapan itu dosa tidak dimaafkan? Kalau orang berbangga-bangga dengan dosanya, ya, bukan merasa menyesal, bukan merasa bersalah, bahkan tidak menangis dengan dosanya. Yang terjadi justru bangga dengan dosanya, ya. Ini di zaman sekarang ini orang itu mohon maaf, ya, berbuat dosa dan bangga dengan dosanya, ya. Bangga dengan apa? Dosanya. Nauzubillah. Bahkan dijadikan asbab untuk mendapatkan popularitas, ya. Jadi orang kalau mau popularitas sekarang itu gampang, ya. Lakukan hal yang menyimpang pasti dikenal, ya. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau orang mau viral sekarang ini, lakukan hal-hal yang aneh, lakukan hal-hal yang menyimpang, khalif tu'rab. Kalau di dalam peribahasa Arab itu mengatakan khalif tu'rab, lakukan hal yang menyimpang, pasti Anda terkenal. Tapi kan tidak kepingin kita dikenal dengan cara yang tidak baik. Tapi orang carinya popularitas itu dengan cara begini sekarang, ya. Keluarkan statement yang aneh, dikenal. Ya, baik. Statement yang nggak pernah diucapin nama orang, ya, pasti dikenal, ya. Kan yang baru-baru rame ini masalah sholat 5 waktu nggak ada di Al-Quran, rame jadinya,
ya Pak ya. Viral jadinya, ya. Khalif tu'raf. Padahal kalau dia dalamin Al-Qur'an, dia kaji Al-Qur'an dengan benar, dia temukan di situ salat 5 waktu. Ya. Tapi kan lakukan hal yang apa tadi, Pak? Lakukan hal yang aneh pasti dikenal. Kalau ada orang ngaku diri jadi nabi, pasti terkenal, Pak. Bapak Ibu kalau mau terkenal, udah ngaku aja jadi nabi itu terkenal. Ya. Coba yang ngaku jadi nabi itu pasti viral, Pak, ramai. Tapi kan kita nggak kepingin terkenal dengan cara yang apa namanya, Pak, yang Allah Taala tidak ridhai, ya. Tapi itulah jalan pintasnya orang sekarang itu seperti itu, Pak. Ya, keluarkan statement yang apa namanya, Pak, kontroversial, terkenal. Itu mohon maaf, Pak, bukan apa namanya, bukan tidak sengaja, ada unsur kesengajaannya, Pak. Ya. Apakah dia tidak tahu? Tahu dia, Pak. Ya. Dia paham agama, dia paham syariah misalnya, tapi mengucapkan statement yang apa namanya, kontroversial. Khalif tu'raf. Ya. Ini kalau kata peribahasa Arab, ya, khalif tu'raf. Engkau lakukan hal yang tidak lazim, pasti terkenal. Tapi sekali lagi kita tidak ingin apa namanya, mencapai sesuatu duniawi ini, tapi dengan cara kita apa namanya, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu perhatikan, kalau ada yang viral itu biasanya adalah hal-hal yang kontroversial, hal-hal yang sudah jelas kemudian dibuat jadi apa, Pak? Jadi ramai. Sholat 5 waktu udah jelas, ya, ngapain di apa namanya, Pak, disebut gitu ya, kok ada di Al-Quran itu sholat 5 waktu, kan jadi heboh jadi. Tapi hebohnya dia itu jadi namanya jadi apa namanya, Pak, jadi naik namanya. Kan orang sekarang aneh-aneh cara mencari popularitas tenang. Makanya fitnah akhir zaman itu asyuhrah. Syuhrah itu artinya popularitas. Itu ujian berat sebenarnya, Pak. Ya, melebihi daripada ujian harta, melebihi daripada ujian jabatan, kekuasaan, itu syuhrah kata para ulama. Ya. Mencari apa, Pak? Popularitas. Ya. Apa saja sekarang orang bisa lakukan, Pak. Apalagi media sosial ini kan sangat terbuka sekarang, Pak. Oleh karenanya kalau kita ingat kaidah tadi, betul kata kaidah tadi, khalif tu'raf. Kau lakukan hal yang aneh, lakukan hal yang menyimpang, tidak dilakukan oleh banyak orang, tu'raf, ya. Pasti akan apa? Pasti akan apa? Terkenal. Ya. Dan orang-orang yang seperti tadi biasanya tidak ada rasa menyesalnya berbuat salah, enggak ada. Ya. Kan orang kalau berbuat salah itu merasa menyesal gitu, menyadari kesalahannya. Oh, ini enggak ada, Mas. Makanya kenapa di Sayyidul Istighfar itu kita akui, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi. Ya Allah, aku akui dosa yang aku miliki, kekhilafan yang aku miliki, kealfaan yang aku miliki, mengakui kesalahannya. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampunilah Allah dosa-dosa kami yang kecil, yang besar, yang kami sadari, kami tidak sadari, yang tampak, yang tersembunyi, ya Allah, yang sengaja kami lakukan atau tidak sengaja, ampunilah ya Allah. Itu kalau orang yang memahami istighfar, ya. Tapi kalau orang yang bangga dengan dosanya, nyaris tidak ada rasa penyesalannya, ya. Ini yang pertama kata Imam Nawawi, taubat itu harus didasari dengan apa? An-nadam. Yang kedua kata beliau, syarat taubat yang kedua itu adalah ayat ruka nafsahu min dalikal ma'siyah, iqla'ad dzunub, dia mencabut dirinya daripada perbuatan salah tersebut. Dia segera sadar, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua syaratnya. Segera dia perbaiki diri, segera dia bertaubat kepada Allah taala. Jangan menunggu-nunggu waktu lama. Ya. Mumpung masih muda, entar aja deh taubatnya. Itu berarti tidak ada semangat untuk memperbaiki diri, Pak. Ya. Karena tidak ada yang tahu umur kita, Pak. Ya. Apakah mohon maaf al-maut itu hanya mendatangi orang-orang yang sudah sepuh? Tidak.
yang masih muda, yang masih sehat, segar, bisa saja lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan syaitan selalu menggoda manusia seakan-akan kematian itu datang kepada orang yang mungkin lebih senior. Tidak, ya. Mungkin yang masih muda, yang lagi sehat-sehatnya, kalau Allah taala ingin ambil dia, Allah taala pasti akan mengambil orang tersebut, ya. Atau ada orang yang berpikir, ya, mumpung masih punya kesempatan kita nikmati seluas-luasnya. Jadi seakan-akan ini kesempatan, ya. Dia lupa kalau datang al-maut secara mendadak kepada manusia. Dan seringkali kematian itu datang secara apa, Pak? Secara mendadak. Ya, bukan karena dia sakit, bukan karena dia udah usia lanjut, masih sehat, segera dia didatangkan kematian dalam keadaan mendadak, ya. Disebut oleh Nabi SAW mautul faj'ah namanya, ya, kematian yang datang secara tiba-tiba, kematian yang datang secara mendadak. Yang ini terkadang tidak pernah difikirkan oleh orang, Pak, sehingga dia tidak punya kesiapan, ya, karena dianggap masih panjang umur, ya, masih panjang usianya. Oleh karena kita diingatin oleh Rasulullah SAW, setiap beliau sholat itu beliau selalu mengatakan apa? Sallu salata muwaddi'. Salatlah engkau seakan-akan ini salat terakhir. Ini kita salat subuh ini para jamaah, bisa jadi ini salat kita yang terakhir. Belum tentu kita ketemu dengan waktu zuhur, ya. Ada nggak yang menjamin ayah bunda kita masih ketemu salat zuhur hari ini? Nggak ada, ya. Begitu kita takbir tadi, salat subuh tadi, Allahu Akbar, kita bayangkan mungkin ini menjadi salat saya yang terakhir, belum tentu ketemu dengan salat zuhur. Tapi orang kalau lupa mengingat kematian, Pak, maka yang terjadi adalah seakan-akan dia akan hidup selama-lamanya di dunia ini, ya. Kalau dalam urusan akhirat itu para jamaah, kata para sahabat, sebaiknya kita ingat seakan-akan kematian datang hari esok. Seakan-akan kematian itu sudah dekat dari kita ketika kita melakukan amal akhirat. Kalau kita berbuat amal duniawi, ka'annaka ta'ishu abadan, seakan-akan engkau hidup dalam waktu yang panjang. Kalau beraktivitas yang sifatnya apa? Duniawi, masih punya harapan, masih punya cita-cita, gitu ya. Tapi begitu kita beramal untuk akhirat kita, kata para sahabat, ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan esok pagi kita meninggal dunia. Itu bedanya para jamaah. Ya, jadi kalau beramal dunia seakan-akan kita masih punya apa? Waktu yang panjang, ya, sehingga punya harapan, optimisme, gitu ya. Tetapi kalau untuk akhirat, begitu kita salat, begitu kita ibadah, ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan besok kita akan meninggal dunia. Belum tentu ketemu dengan waktu esok hari. Ya, Masya Allah, kalau ini ditanamkan dalam hati kita, maka akan menjadi hati kita bersih, tazkiyatun nafs, sehingga kita selalu sadar, selalu persiapkan amal-amal kita sebelum datang kematian kepada kita semua. Kenapa berapa banyak manusia, ya, menyesal ketika mengalami sakratul maut. Bahkan dia berkata waktu sakratul maut, kalau sekiranya engkau bisa tunda kematian ini ya Allah, walaupun sesaat, aku ingin begini, aku ingin begini, aku ingin begini, dan seterusnya. Itu waktu sakratul maut saja manusia sudah ngalamin apa, Pak? Penyesalan yang luar biasa. Apalagi di akhirat, sakratul maut saja sudah membuat manusia menyesal luar biasa. Ya, ini yang kedua kata Imam Nawawi, yaitu syarat taubat itu adalah segera untuk kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Ya. Jangan merasa kita masih punya waktu yang lama, waktu yang panjang. Ini kan terkadang syaitan gitu kerjaannya. Iblis itu membuat manusia itu gak mau bertaubat karena seakan-akan masih punya waktu yang lama. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Nawawi, al-azmu alla ya'udu alaihi. Dia berazam, dia punya tekad yang kuat, tidak akan mengulangi perbuatan yang salah tersebut. Ini kan berarti ada kemungkinan, Pak, seorang yang sudah bertaubat mungkin berbuat salah lagi, tapi dia bertaubat lagi kepada Allah.
Ya, sudah dia bertaubat, mungkin selang waktu lagi berbuat salah, tapi dia bertaubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertaubat bukan berarti enggak akan berbuat salah lagi, Pak. Coba ya. Karena manusia itu ya mahallul khata' wan nisyan, ya. Jadi manusia itu memang tempatnya salah dan juga tempatnya lupa. Kita sebagai manusia ini sering lalai. Kita ini sebagai manusia sering lupa, sering jatuh di dalam kehilafan. Oleh karena di akhir surah Al-Baqarah apa doanya, Bapak Ibu? Di akhir surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu kita sadari. Rabbana la tu'akhizna in nasina, jika kami lupa ya Allah, aw akhtana, atau kami berbuat salah ya Allah. Rabbana la tu'akhizna in nasina akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan Engkau berikan kami beban melebihi daripada orang-orang yang telah Engkau berikan beban terdahulu. Jadi umat terdahulu itu bebannya luar biasa. Umat Nabi SAW dikasih bebannya tidak seberat umat-umat terdahulu. Ya, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Kemudian doa berikutnya apa? Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi. Ya Allah, jangan Engkau bebankan kami melebihi daripada kadar kemampuan kami. Ya Allah, apabila Engkau uji kami, jangan Engkau menguji kami melebihi daripada batas kemampuan kami ya Allah. Itu kita minta. So, kita masih dikasih sabar, dikasih keikhlasan oleh Allah. Jangan melebihi daripada kemampuan yang kita miliki. Ya. Kemudian doa terakhirnya apa? Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Coba diperhatikan doanya itu indah sekali. Wa'fu anna, maafkan kesalahan kami. Ya. Waghfir lana, ampuni dosa-dosa kami. Warhamna, limpahkan kasih sayang kepada kami ya Allah dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Berikanlah kasih sayang-Mu ya Allah. Itu Masya Allah, doanya indah sekali Pak. Ya, makanya disunahkan oleh Nabi dibaca setiap malam hari menjelang istirahat. Insya Allah kata Rasul, siapa membaca dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah setiap malamnya, Allah Ta'ala akan cukupkan dengan dua ayat itu. Dicukupkan dengan kebaikan, dicukupkan perlindungan, kemuliaan, ya, penjagaan oleh Allah Ta'ala. Dua ayat terakhir dari surat apa? Al-Baqarah. Mulai dari apa? Mulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Baru kita baca doa tadi, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini mohon diamalkan ayah bunda. Ya, setiap kita mau istirahat di malam hari, insyaallah Allah Ta'ala lindungi kita, memberikan kecukupan kepada kita serta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu kalau salah yang hubungannya dengan Allah, hablum minallah. Nah, gimana kalau hubungannya hablum minan nas, ya? Ada kesalahan kita sesama kita, maka Imam Nawawi mengatakan tambah satu syarat lagi. Berarti syaratnya ada berapa Pak? Kalau hubungan dengan sesama ada 4, ya. 3 yang tadi tambah 1 kata Imam Nawawi. Syarat yang keempat itu adalah mohon keridhaan dari orang yang kita mungkin pernah berbuat salah kepadanya. Jadi sebelum datang ya namanya al-maut, kita mohon ridha, mohon maaf, ya, terutama mungkin kepada kedua orang tua, ya, mungkin juga kepada pasangan kita, ya.
mungkin juga kepada keluarga terdekat kita. Kita mohon maaf, ya, baik kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Mungkin kita pernah menyakiti hati seorang, kita mohon maaf. Kalau dia berupa barang, maka kita minta keikhlasannya, atau kita kembalikan hak orang tersebut supaya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya. Syarat apabila hubungannya hablum minan nas. Berarti yang berat itu hablum minallah atau hablum minan nas, Pak? Minan nas, ya. Yaitu yang terkadang orang lupa, ya. Ya, hablum minallahnya bagus, tetapi kalau hablum minan nas tidak baik, bisa jadi itulah yang membawa kepada satu golongan yang disebut muflis, orang yang bangkrut. Siapa mereka yang bangkrut? Kata Nabi, orang datang nanti pada hari kiamat membawa pahala bergunung-gunung. Jadi pahalanya bergunung-gunung, pahala salat, pahala puasa, baca Quran dan seterusnya. Tapi rupanya dulu di dunia menyakiti si fulan, menzalimi si fulan dan seterusnya. Dan dia tidak minta maaf, tidak mohon keikhlasan dari yang bersangkutan. Meninggal dunia dia membawa dosa yang hubungannya hablum minan nas. Maka Allah Ta'ala adili dua ini, kata Rasul. Diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana diadilinya? Bukan diadili dengan bagaimana. Diadili dengan cara kebaikan orang tadi diambil oleh orang yang dia zalimi dulu di dunia. Ya. Sesudah habis kebaikannya, mungkin karena kesalahannya begitu besar, sudah tidak ada lagi kebaikannya untuk membalas, menebus kesalahan dan dosanya. Maka kesalahan orang yang dia zalimi dilimpahkan kepada dia sebagai tebusan. Jadi udah pahalanya diambil, kemudian kesalahan orang yang yang dia zalimi itu diberikan kepada dia. Ya, ruginya berapa kali ini, Pak? 2 kali rugi kan? Kebaikannya diambil, udah habis kebaikannya, dosa orang yang terzalim itu dilimpahkan kepada dia. Ini berat. Ini yang disebut oleh Nabi muflisun. Ya, orang yang apa? Muflis itu artinya bangkrut. Pahalanya banyak, amal solehnya banyak, tetapi dia tidak jaga lisannya, tidak jaga ucapannya. Ya. Kalau ngomong tuh asal ngomong aja gitu, nggak tahu perasaan orang, nyakiti orang gitu kan. Nah, yang ini yang terkadang sering kita lewatkan para jamaah. Terkadang ucapan itu terkadang lebih istilahnya Pak, lebih menusuk. Ya, dibandingkan mungkin benda tajam gitu, Pak, ya. Kan ada ucapan orang tuh kalau ngomong tuh pedes ya. Yang pedes itu biasanya apa, Pak? Cabai biasanya ya. Tapi terkadang ucapan orang tuh pedes omongannya, ya. Sekali ngomong tapi langsung nyakitin. Nauzubillah. Ya, kalau orang itu yang diomongin itu dia menerima, ya. Kalau dia maafkan. Kalau nggak dimaafkan gimana? Itu termasuk muflis, orang-orang yang rugi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, kemudian di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah ditanya Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Ada sesuatu yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga. Faqala, maka beliau mengatakan taqwallahi wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ini yang banyak membuat manusia masuk surga, Pak. Ketakwaan kepada Allah, dia menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasul dengan baik, ya. Dia hindari juga apa yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik, ya. Ya, akhlak dengan orang tua, akhlak dengan keluarga, akhlak dengan kaum muslimin, dia jaga dengan baik, dengan betul, ya. Itulah yang banyak menyebabkan orang masuk apa kata Rasul? Al-jannah. Ya. Wasu'ila an aktsari ma yudkhilu an-nasa an-nar. Apa sesuatu yang paling banyak yang membuatkan manusia itu masuk api neraka Allah? Faqala, Rasul menjawab, disebutkan juga 2 hal, Pak. Pertama, al-fam. Al-fam itu apa? Famun? Lisan, mulut, ya. Famun, bahasa Arabnya famun, ya. Famun itu artinya lisan atau mulut. Kalau orang mengatakan apa? Lidah tidak bertulang, ya. Orang kalau udah bicara kan
nggak putus-putus, ya. Organ yang nggak pernah lelah itu lisan, ya, bisa berbicara panjang. Saya pernah baca di satu majalah itu, Pak, ada orang dapat mendapatkan satu penghargaan, ya, itu karena dia bicara 24 jam, ngomong 24 jam tanpa berhenti. Paling berhentinya cuma makan sebentar sama minum sama sholat. 24 jam gak putus ngomong. Sampai dikasih apa, Pak? Penghargaan. Itu rupanya ada penghargaan, Pak. Ngomong 24 jam tanpa berhenti. Ya. Gak istirahatnya, istirahatnya cuma makan, minum sama sholat saja. Ya. Gak tidur. Ya. Dikasih penghargaan. Ya, padahal badannya mungkin lelah, badannya mungkin capek, mungkin matanya udah capek. Tapi karena tadi, ya, karena saking semangatnya untuk bisa mendapatkan apa tadi, Pak? Penghargaan. Dia berbicara 24 jam tanpa putus, tanpa berhenti. Berarti lisan itu nggak ada apanya, Pak? Lisan nggak ada apanya, Pak? Nggak ada capeknya, nggak ada lelahnya. Badan lelah, mata bisa lelah, kepala kita bisa pusing, tapi lisan, ya, nggak putus, ya. Nah, jadi yang pertama kata Nabi, yang banyak orang itu masuk dalam kemurkaan Allah itu gara-gara ucapan al-fam, lisannya. Yang kedua kata Nabi, yang kebanyakan orang masuk kemurkaan Allah Ta'ala itu dan api nerakanya adalah al-farju, mohon maaf, kemaluan. Ya, itu yang orang kalau nggak menjaga kehormatannya, ya, maka itu bisa menjadi sebab datangnya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain, beberapa ayat Allah Ta'ala sebutkan, ternyata seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini bertasbih kepada Allah. Seluruhnya, Pak. Seluruh yang ada di langit, yang ada di bumi, semua mereka bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Jadi semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi dengan segala isinya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, dan tidak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memuji Allah. Berarti ucapannya apa? Subhanallah wa bihamdihi. Semua yang ada di alam semesta ini bertasbih dan memuji Allah. Ya, kalau disingkat berarti ucapannya apa? Subhanallah wa bihamdihi. Kemudian, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kita tidak paham para jamaah bagaimana cara makhluk itu bertasbih. Enggak paham kita. Enggak tahu caranya. Tapi yang pasti mereka bertasbih kepada Allah. Seluruh makhluk itu bertasbih kepada Allah Ta'ala. Innahu kana haliman ghafura. Allah Ta'ala yang maha pengampun dan yang maha penyantun. Haliman ghafura. Bahkan dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, jadi Nuh alaihi salam ini punya anak ada 4, Pak. Ya. Tapi yang satunya enggak beriman, yang tiganya beriman kepada Allah. Ya, biasanya yang disebutkan itu dalam kisah itu biasanya enggak beriman, Pak. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya, anaknya Nabi Nuh yang enggak beriman itu namanya si Kan'an. Itu yang biasa disebutkan dalam sejarah. Ya. Nabi Nuh itu padahal punya anak yang lain, ya, yang mereka beriman kepada Allah, ya, di antara namanya Ham, Syam dan Yafith, ya. Ham, Syam, Yafith. Dari 3 anak beliau inilah yang nanti melahirkan ras bangsa-bangsa terbesar di dunia, ya. Dari 3 anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau kita kerucutkan ini, seluruh manusia di dunia ini, Pak, akan kembali kepada 3 orang dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi keturunannya manusia itu memang berasal dari situ nanti, Pak. Ya, ras-ras di dunia ini akan kembali ke situ. Ya, kan kalau kita baca dulu sisiologi kalau tidak salah ya,
Kan ada warna kulit putih, ada warna kulit apa? Hitam, ya. Ada yang tidak putih dan tidak hitam, ya. Tidak putih dan tidak hitam apa namanya, Pak? Sama. Itu kurang lebih tiga ras terbesar manusia. Itu lahir dari keturunan Nabi siapa tadi, Pak? Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh alaihissalam sebelum dia wafat dia kumpulkan anaknya yang beriman kepada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Nuh berkata, aku perintahkan kepada kalian dua hal, dan peganglah dua hal ini, kata Nabi Nuh alaihissalam. Ini perintah beliau kepada anak-anaknya. Pertama adalah perbanyaklah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Itu pesannya kepada anak-anaknya. Jangan pernah tinggalkan akidah, jangan pernah tinggalkan tauhid, karena ini yang menjadi penyelamat seseorang nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena akidahnya, karena imannya kepada Allah. Qul la ilaha illallah. Itu wasiat yang pertama dari Nabi Nuh alaihissalam. Wasiat yang kedua dari Nabi Nuh alaihissalam, wahai anak-anakku, kata beliau, perbanyaklah ucapan subhanallah wa bihamdihi. Itu kata Nabi Nuh, ya, perbanyak ucapan apa? Subhanallah wa bihamdihi. Karena kenapa kata beliau? Karena itu zikirnya seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Jadi seluruh yang ada di alam semesta ini zikirnya sama, ucapannya sama, yaitu subhanallah wa bihamdihi. Mereka bertasbih kepada Allah Ta'ala yang ada di langit, yang ada di bumi. Kemudian kata beliau, dengan ucapan subhanallah wa bihamdihi juga turzaqu kullu syai'in. Sebab itulah Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada seluruh makhluk-makhluknya. Karena tidak ada makhluk di alam semesta ini kecuali telah dijamin apanya, Pak? Rezekinya. Karena makhluk itu ucapkan subhanallah bihamdihi, maka sebab itulah Allah Ta'ala turunkan rezeki-rezekinya kepada makhluk-makhluk tersebut. Masya Allah, ini dua pesan yang terbaik dari Nabi Allah Nuh alaihissalam kepada keturunan beliau, kepada anak-anak beliau yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita barokahnya, dan mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan, semangat dalam talabul ilmi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Hari. Ada yang bertanya? Biasanya diwakilkan aja ya. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakumullah khairan. Kalau bisa semuanya kita amalkan ya Pak, ya, itu lebih afdal ya. Karena zikir itu kan amalan yang disebut oleh Al-Qur'an al-baqiyatus shalihat, amal yang tidak putus. Itu zikir, dan termasuk dalamnya juga istighfar kepada Allah. Ketika orang meninggal dunia terputuslah amalnya, Pak. Tapi yang namanya zikir itu berlaku di dunia dan berlaku di akhirat. Kalau amal kebaikan yang kita lakukan, salat, puasa, zakat, haji, ini hanya di dunia saja, Pak. Tapi kalau zikir tidak putus. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amalan. Ini dalil yang pertama bahwa zikir itu adalah amal yang tidak putus. Berarti zikir secara umum ya tasbih, tahlil, tahmid, takbir, istighfar, ya itu masuk di situ. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah SAW pernah bersabda, ada dua ucapan ringan di lisan, berat dalam timbangan Allah, paling disukailah Allah Subhanahu wa taala. Apa ucapannya, Pak? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi zikir ini memang masing-masing punya fadilah, ya, masing-masing punya keutamaan.
Jadi kalau kita bisa menggabungkan semua zikir yang dianjurkan oleh Nabi lebih afdal. Atau kita gabungkan juga istighfar yang bersumber dari Rasulullah SAW juga adalah amalan yang baik. Ya, jadi kalau bisa berjalan bersamaan itu Pak ya, zikir-zikir yang tadi dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan zikir itu ada dua Bapak Ibu. Ada namanya zikir yang mutlak. Zikir mutlak itu yang bebas bilangannya, nggak ditentukan oleh Rasulullah SAW. Kita silakan mau zikir, mau 100, mau 1000, mau 2000, mau sampai sekian, tidak dibatasi oleh Nabi. Namanya zikir mutlak. Ya, seperti apa misalnya? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nggak ada itu dibatasin. Kita baca sebanyak-banyaknya. La haula wa la quwata illa billah. Nggak dibatasin. Kita baca sebanyak-banyaknya. Nah, tapi ada zikir yang dibatasi jumlahnya. Contoh, habis salat misalnya ada zikir yang dibaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kita genapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sudah ditentukan jumlahnya oleh Rasul. Atau ada zikir, bagus zikir ini Bapak Ibu dibaca habis subuh sama habis maghrib. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali setelah salat subuh dan 10 kali setelah salat maghrib. Insyaallah kata Rasulullah SAW, orang yang membaca kalimat ini tidak akan pernah mendapatkan gangguan yang mengganggu dia, termasuk sihir, jin dan seterusnya. Ya, kalimat ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi jumlahnya dibatasin sama Nabi. Berapa jumlahnya? 10 kali dibaca badal maghrib sama ba'da subuh, ya. Ada juga zikir yang dibatasin, Pak. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Dibaca 7 kali setelah subuh dan setelah maghrib. Itu berarti ada yang memang ditentukan jumlahnya oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau tidak disebutkan jumlahnya, tidak disebutkan bilangannya, bebas kita membacanya sebanyak-banyaknya. Jadi itu cara mengamalkan zikir itu Pak ya. Ada zikir yang mutlak, tidak dibatasi jumlahnya. Ada zikir yang sudah ditentukan jumlahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari Ustaz. Baik, silakan. Tadi disebutkan ya di rumah kita diindikan untuk membaca Quran. Nah, sekarang kan sudah ada teknologi Ustaz. Kita pasang HP kan ada Quran. Oh iya. Murotal pasang di rumah. Itu bagaimana itu? Baik. Yang kedua Ustaz, satu lagi Ustaz. Ini berarti sangat penting. Ya, coba kita renungkan. Saya tadi agak sedikit terketawa. Masya Allah. Jadi ada orang yang muflis itu bangkrut. Iya. Salah satunya setelah amal-amal banyak itu habis. Lalu masih banyak orang yang ini tadi Ustaz bilang, wah, jadi ditransfer. Kebaikannya diambil. Oh, udah kebaikan habis di sini. Nah, salah satunya adalah orang yang kita belum minta maaf. Jadi kita asal berbuat salah sama si A, si B, si C. Baik. Belum minta maaf. Nah, biasanya Ustaz ya, biasanya ini yang saya tahu pada saat kita menyolatkan mayit, sholatkan mayit, yang saya ingat selalu dua itu. Dimintakan maaf untuk si Utang dulu. Hutang. Utang ini kan penting. Baik. Jadi tolong dihubungi ahli waris dan mohon maafkan. Kesalahan dari almarhum. Nah itu bagaimana? Gitu. Jadi karena ini Pak alhamdulillah dari maaf. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini memang hal yang penting para jamaah yang sering terkadang kita lewatkan, yang kaitannya hablum minan nas. Betul ya Pak ya? Ya, terkadang mungkin kita pernah salah sama orang atau mungkin punya ucapan yang kurang pas kepada seorang, ya. Lalu kita nggak minta maaf, ya.
Syukur kalau orang yang kita sakiti dia maafkan kita, dan saya maafin si fulan. Tapi kalau dia tidak maafkan kita, maka Tuhan menjadi terus bertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama mengatakan, ini satu kaidah Bapak Ibu, al-muamalatu ma'allah mabniyatun 'alal musamahah. Kalau hubungan dengan Allah itu banyak toleransinya. Kita punya dosa ini, mohon maaf, bergunung-gunung. Ini bumi ini penuh dengan dosa kita. Kalau itu hubungan dengan Allah Ta'ala, kita minta maaf, istighfar, taubat, Allah Ta'ala akan berikan ampunan sama dengan banyaknya memenuhi bumi ini. Tetapi satu kesalahan kepada manusia yang kita tidak minta maaf akan menjadi pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara ikhtiar sebenarnya Pak ya, di antara ikhtiar yang tadi Anda tanyakan, bagaimana hukumnya kalau sekiranya kita kan nggak tahu nih si fulan mungkin semasa hidupnya ada kesalahannya, ada kekurangannya, mungkin dalam bermasyarakat, dalam bersosialisasi ada yang tidak pas. Boleh nggak keluarga atau yang mewakili keluarga memohonkan maaf dari warga tersebut? Maka sangat baik kata para ulama ya, supaya mudah-mudahan si A ini kembali kepada Allah Ta'ala tanpa ia membawa dosa, terutama hablum minan nas ya. Makanya kan dua hal yang dimintakan waktu itu ya, mohon Bapak Ibu sekiranya si almarhum semasa hidupnya mungkin dalam pergaulannya ada yang kurang pas, ada yang tidak baik, mohon dibukakan pintu maaf. Ketika jamaah memaafkan, insya Allah Allah Ta'ala maafkan si fulan. Yang kedua adalah bila mungkin beliau punya hutang ya, maka mohon diikhlaskan. Tapi kalau tidak, mohon ya kepada pemilik hak untuk mendatangi ya kepada keluarga daripada si fulan yang meninggal dunia. Ini pun juga hal yang bagus. Supaya kenapa? Dia terbebas dari hubungan yang sifatnya apa tadi Pak? Hablum minan nas ya. Itulah keterbatasan yang kita miliki dan itu yang kita mampu lakukan Pak, supaya dengan harapan ikhtiar kita ini mudah-mudahan si fulan ini tidak ada lagi sangkut pautnya dengan hablum minan nas. Karena yang paling berat itu hablum minan nas. Kalau hablum minallah ya, dengan kita doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fan, apalagi yang mensolatkan itu lebih dari 40 ya, banyak orang yang mensolatkan si fulan, Allah Ta'ala akan berikan syafaat kepada si fulan. Itu kalau tidak ada sangkut pautnya dengan hablum minan nas. Maka itulah pentingnya ayahanda, yaitu hal tadi menjadi perhatian kita, sehingga kita memang istilahnya Pak, dengan hablum minan nas ini kita jaga. Apalagi namanya bab muamalah ya. Muamalah itu sudah kalau terkait dengan materi memang harus kita hati-hati Pak ya. Dulu kan ada cerita Pak, ada orang yang datang kepada Sayyidina Umar ya. Ada orang yang datang kepada Umar bin Khattab. Kemudian kata si fulani, wahai Umar, si A ini orangnya baik. Orangnya apa? Baik. Kata Umar, jangan dulu. Ya, apa kata Umar? Pertama, apakah engkau sudah pernah berjumpa dengan orangnya? Ya. Kalau sudah pernah ketemu, pernah ngobrol, pernah duduk bareng, baru boleh kasih penilaian kata Umar. Ya. Ini orang ini dikatakan baik aja perlu tabayun dulu Pak. Apalagi kita nyeritain orang gak baik, ya Pak ya. Ini belum pernah kenal, belum pernah ketemu, tiba-tiba dapat informasi si A orangnya begini, gimana kita mau percaya? Nah, ini orang dikatakan baik saja masih kita tabayun dulu, apakah pernah ketemu sama si fulan ya? Yang kedua, kata Umar bin Khattab, apakah engkau pernah bertetangga dengan dia? Pernah satu komplek, pernah satu perumahan dengan dia? Ya. Kemudian yang ketiga, pernahkah engkau safar dengan dia? Safar itu apa Pak? Safar bepergian bareng. Makanya penting safar itu Pak. Nanti kita tahu karakter orang itu seperti apa, sifat orang itu seperti apa. Itu safar itu benar membuat orang itu jadi karakternya kelihatan Pak. Ya. Apalagi kalau safarnya itu sampai 30 hari Pak, itu aslinya akan kelihatan. Makanya kita lihat kalau orang haji itu Pak, sifat aslinya akan ketahuan. Kalau orang haji itu kan 1 bulan ya Pak. Ya, kalau umroh itu kan cuma berapa hari Pak? Umroh 9 hari. 9 hari masih bisa ditutupin Pak. Tapi kalau semakin lama safarnya,
ketahuan Pak, yang sabar, yang peduli dengan teman. Kan ada orang terkadang safar Pak, bawa barangnya sendiri aja. Ya, ada barang orang yang mungkin tertinggal masa bodoh, gitu kan Pak ya. Itu kelihatan nanti orang peduli atau enggak itu Pak. Safar itu orangnya sabar, orangnya enggak sabaran itu ketahuan Pak. Ya. Ini yang ketiga kata Umar. Yang keempat, apakah kau pernah bermuamalah dengan dia? Bermuamalah itu hubungan muamalah ya, jual beli, bisnis dan seterusnya. Itu akan ketahuan nanti. Ya, ini orang itu dikatakan baik, itu pun juga harus melalui proses tadi Pak ya. Pernah ketemu enggak? Pernah bertetangga enggak? Pernah safar enggak? Pernah bermuamalah enggak? Ini apalagi mohon maaf kita mendengar tentang keburukan si A misalnya. Kita belum pernah ketemu sama dia, enggak kenal dia. Tiba-tiba kita percaya ucapan orang, ini lebih salah lagi. Dan ini kan sekarang yang problem yang terjadi ya. Ketika kita mendengar si A orangnya dikatakan begini, kita main apa Pak? Main terima-terima aja ya. Padahal kita belum pernah ketemu, belum pernah bertetangga, bermuamalah, bersafar dengan dia. Artinya Pak, supaya kita hati-hati jangan mudah memberikan penilaian yang tidak baik kepada seseorang. Mungkin bisa jadi kita nggak kenal ya, kecuali pernah kenalan, pernah duduk bareng, pernah sapa, ketemu aja nggak pernah Pak. Tiba-tiba berita kita terima begitu saja. Makanya di berita itu disebut apa Pak? Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apa fatabayyanu itu Pak? Apa itu? Ya. Yang penting kalau terkait tentang kehormatan orang beriman itu Pak, lebih hati-hati kita. Jangan sampai mudah percaya ya. Ya, orang begini ya. Kecuali kita sudah ya bertemu sama dia, kita pernah bermuamalah sama dia. Nah, ini untuk kehati-hatian kita kepada saudara kita kaum muslimin terutama ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada yang lain? Sudah ya? Baik, mungkin itu yang kita bisa bahas pada hari ini. Kita tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.